Epistemologi berasal dari bahasa Yunani yaitu episteme dan logos. Episteme berarti pengetahuan, dan logos berarti teori. Epistemologi berarti teori mengenai pengetahuan. Secara istilah, epistemologi adalah suatu ilmu yang mengkaji tentang sumber pengetahuan, metode, struktur, dan benar tidaknya suatu pengetahuan tersebut. Epistemologi diartikan sebagai cabang filsafat yang berhubungan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan. Dasarnya, serta penegasan bahwa seseorang memiliki pengetahuan. Jadi, epistemologi adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengetahuan dan dipelajari secara substantif. Ketika ontologi berusaha mencari secara reflektif tentang yang ada, berbeda dengan epistemologi, epistemologi berupaya membahas tentang terjadinya dan kebenaran ilmu. Landasan epistemologi memiliki arti yang sangat penting bagi bangunan pengetahuan, karena menjadi tempat berpijak di mana suatu pengetahuan yang baik ialah yang memiliki landasan yang kuat. Epistemologi dasarnya berbicara tentang dasar, sumber, karakteristik, kebenaran, dan cara mendapatkan suatu pengetahuan. Aspek terpenting yang dibahas dalam epistemologi yaitu sumber pengetahuan dan metode pengetahuan. Kedua hal itu dibicarakan dalam epistemologi, jadi ketika ilmu pengetahuan disoroti melalui epistemologi maka pembahasannya terarah pada bagaimana sumber yang dipakai oleh para ilmuwan di dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan metodenya seperti apa karena setiap jenis ilmu itu mempunyai sumber dan metode pengetahuan yang tidak sama. Boleh jadi sama tapi tentu ada karakteristik atau nuansa yang membedakan ilmu tersebut. Epistemologi membahas bagaimana pengetahuan itu diperoleh. Menurut Jujun Suparjan Surya Sumantri menjelaskan bahwa berpikir merupakan aktivitas mental yang dapat menghasilkan suatu ilmu pengetahuan. Diperlukannya metode ilmiah yaitu berupa pengungkapan tata kerja pikiran sehingga memudahkan akal untuk menggerakkan aktivitas berpikir tersebut. Metode ilmiah merupakan landasan yang digunakan dalam epistemologi ilmu. Metode ilmiah yaitu cara yang digunakan ilmu dalam menyusun pengetahuan yang benar. Metode ilmiah merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan merupakan pengetahuan yang diperoleh lewat metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan penentu layak atau tidaknya pengetahuan menjadi ilmu, sehingga memiliki fungsi yang sangat penting dalam bangunan ilmu pengetahuan. Dengan demikian, diharapkan pendekatan metode ilmiah tersebutlah yang menjadikan suatu ilmu memiliki karakteristik tertentu seperti bersifat rasional dan telah teruji kebenarannya. Selanjutnya, para ahli filsafat telah membagi metode ilmiah atau pola berpikir ilmiah yang digunakan sebagai cara untuk mendapatkan suatu pengetahuan ilmiah. Pola berpikir ilmiah tersebut dibagi menjadi dua macam yaitu, pertama, pola berpikir deduktif. Berpikir deduktif memberikan sifat rasional dan konsisten kepada pengetahuan ilmiah yang telah ada sebelumnya. Dengan metode ini, kita dapat memulai aktivitas berpikir dari berbagai teori ilmu pengetahuan yang telah ada dan kemudian dibuat hipotesis untuk dilakukan pengujian untuk pembuktian. Model deduktif ini biasa disebut dengan logico-hipotetico-verificative. Kedua, pola berpikir induktif. Berpikir induktif memberikan pola di mana aktivitas berpikir dimulai dari kemampuan seseorang dalam mengungkap kejadian yang ada di sekitarnya. Kejadian tersebut kemudian dianalisis sehingga menghasilkan deskripsi dan konsep yang objektif dan empiris. Epistemologi merupakan bidang filsafat yang mempelajari cara manusia mengetahui sesuatu atau ada, dan membahas mengenai hakikat ilmu pengetahuan. Bahasan-bahasan dalam epistemologi meliputi, pertama, objek pengetahuan, kedua, cara memperoleh pengetahuan, ketiga, kebenaran pengetahuan atau parameter kebenaran, dan keempat, tujuan pengetahuan. Pertanyaan tentang bagaimana pengetahuan dapat diperoleh merupakan salah satu permasalahan besar dalam filsafat. Perbedaan pandangan mengenai sumber pengetahuan menimbulkan berbagai aliran-aliran dalam filsafat, terutama di filsafat modern. Permasalahan mengenai sumber pengetahuan inilah yang menjadi pokok bahasan dalam epistemologi, yaitu cabang filsafat yang membahas mengenai sumber pengetahuan, struktur pengetahuan, batas-batas pengetahuan, dan keabsahan, validitas suatu pengetahuan. Posisi epistemologi sangat penting di dalam filsafat karena studi, belajar terhadap objek pengetahuan tidak akan dapat dilakukan tanpa menetapkan sumber-sumber dan alat-alat yang diakui dan disepakati untuk memperoleh pengetahuan tersebut. Untuk memperoleh pengetahuan yang absah, harus disusun kriteria-kriteria dan nilai-nilai yang berkaitan dengan sumber pengetahuan tersebut.
Epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang hakikat, sumber, dan validitas pengetahuan. Dalam konteks Barat, epistemologi cenderung berfokus pada akal dan pengamatan empiris sebagai sumber utama pengetahuan. Sementara itu, dalam konteks Islam, epistemologi juga mencakup wahyu sebagai sumber pengetahuan dan inspirasi. Dalam perspektif Barat, kebenaran dianggap berpusat pada manusia karena pengetahuan diperoleh melalui akal dan pengamatan empiris. Sedangkan dalam perspektif Islam, kebenaran dianggap berasal dari Allah melalui wahyu dan akal yang diberikannya kepada manusia. Perbedaan dalam epistemologi Barat dan Islam berasal dari perbedaan dalam pandangan dunia, worldview. Pandangan dunia yang berbeda ini mempengaruhi pemahaman tentang hakikat, sumber, dan validitas pengetahuan. Dalam konteks Islam, tauhid, keyakinan akan keesaan Allah, menjadi fondasi dalam konstruksi epistemologi. Penyimpangan dari tauhid, seperti syirik, mempersekutukan Allah, dianggap sebagai kesalahan epistemologi yang tidak dapat ditolerir. Meskipun terdapat perbedaan dalam epistemologi Barat dan Islam, keduanya mengakui pentingnya pemahaman yang cermat dan sistematis tentang hakikat, sumber, dan validitas pengetahuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Pemahaman yang komprehensif tentang epistemologi dapat membantu dalam memahami, mengembangkan, dan menerapkan ilmu pengetahuan dengan lebih baik.